Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada peristiwa yang terjadi pada seorang wali Allah, ulama besar pada zamannya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Beliau satu saat ingin berangkat haji, membawa sejumlah uang pergi ke pasar untuk membeli onta sebagai tunggangannya. Tetapi pada saat itu onta tersebut harganya naik, sehingga uang beliau kurang, sehingga beliau berpikir mungkin tahun depan aku akan mengumpulkan uang kembali. Dalam perjalanan pulang, beliau menemui ada seorang wanita yang sedang mengambil bangkai ayam dan ditaruh di tasnya. Beliau merasa aneh, karena kita paham bangkai ayam itu kan barang najis, kalau dimakannya haram. Maka beliau segera menegurnya, ya fulani, ya ibu, jangan engkau lakukan itu, karena itu adalah bangkai, kalau engkau makan najis. Lalu si wanita tersebut tidak menghiraukannya, tetap mengambil, dan Abdullah ibn Mubarak tetap menegurnya, sehingga wanita tersebut akhirnya mengatakan, ya fulan, ya tuan, buat engkau ini adalah najis, tapi buat saya dan ketiga anak yatim saya ini merupakan halal. Kenapa? Karena saya sudah ditinggalkan oleh suami saya, dan saya mempunyai 3 anak yatim, di mana 3 hari sudah tidak masuk apapun ke dalam tubuh kita semua, sehingga kalau saya tidak makan ini, maka nyawa saya dan 3 anak saya akan meninggal dunia, sehingga buat saya adalah hukumnya darurat. Setelah mengetahui jawaban si wanita tersebut, Ibn Mubarak lalu tanpa pikir panjang hatinya bergetar, rahmatnya timbul, lalu segera mengatakan kepada wanita tersebut, ya ibu, tinggalkan itu, ini ambil uang dariku, engkau belikan sesuatu yang layak engkau beri makanan, engkau makan, dan untuk ketiga anak yatim tersebut. Lalu setelah peristiwa tersebut, Ibn Mubarak pulang ke rumah dan mengerjakan aktivitasnya sehari-hari seperti biasanya. Tentunya tidak jadi berangkat haji pada tahun itu. Lalu ketika jamaah haji mulai pulang dari Mekah, aku Ibn Mubarak keluar rumah untuk menyambut mereka, dan aku Ibn Mubarak menyelami mereka satu persatu. Selamat haji mabrur dan sebagainya seperti itu. Tapi anehnya setiap kali aku menyalami seseorang dari mereka yang baru pulang haji, mereka mengatakan, wahai Ibn Mubarak, bukankah engkau melaksanakan haji bersama kami? Bukankah aku menyaksikanmu di tempat ini dan itu? Lalu Ibn Mubarak merasakan apa? Heran, aku tidak haji, tapi mereka semua mengatakan aku berhaji bersama mereka, bahkan melakukan aktivitas bersama di tempat ini dan sebagainya. Kemudian setelah kejadian itu, Ibn Mubarak pulang dan tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi melihat Rasulullah SAW. Sebelum Al-Fakir melanjutkan cerita tersebut, maka coba lihat secara hukum bagaimana kalau seseorang bermimpi ketemu Nabi besar Muhammad SAW dalam tidurnya. Di kitab Sahih Muslim maka disebutkan, kalau Rasulullah SAW bersabda, man ro'ani fil manami faqad ro'ani, fa inna syaitona la yatamassalu bih. Barang siapa orang yang bermimpi ketemu aku dalam tidurnya, sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Berarti kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah SAW, ini ada sesuatu yang kenikmatan sangat besar, karena kita benar-benar bermimpi bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, dan bukannya sesuatu yang lain, karena syaitan tidak bisa menyerupai daripada Nabi besar Muhammad SAW. Berarti mimpi itu adalah benar, hak. Nah, dalam mimpinya tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ibn Mubarak, wahai Ibn Mubarak, engkau telah memberikan uang, sejumlah uang kepada seseorang wanita dari keturunanku. Wanita tersebut adalah Syarifah, anak turun daripada Rasulullah SAW. Engkau telah melapangkan kesusahannya, melepaskan kesusahannya, dan engkau juga telah memperbaiki keadaan dan anak-anak yatimnya. Maka Allah telah mengutus
malaikat dalam rupamu. Atas kejadian tersebut Allah telah menciptakan malaikat dalam wajah Ibn Mubarak. Malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk berhaji untukmu setiap tahun. Dan pahala haji itu yang diterima tentunya untukmu sampai kiamat. Berarti apa? Atas kejadian tersebut, Ibn Mubarak menolong seorang wanita yang dalam keadaan lapar bersama 3 anak yatimnya. Diberikanlah semua ongkos hajinya. Dia tunda keinginan untuk haji. Untuk menolong seseorang tersebut yang kesusahan, maka Allah memberikan sesuatu karunia rahmat yang besar, yaitu apa? Mengutus malaikatnya serupa wajahnya dengan Ibnu Mubarak dan berhaji atas namanya, dan pahala hajinya tersebut diberikan dari Allah untuk Ibnu Mubarak. Haji yang diterima bukan hanya tahun itu, tahun depan, tahun berikutnya sampai kiamat. Bahkan dalam akhir dari kisah tersebut, Ar-Rawandi berkata, sungguh aku mendengar dari banyak ahli hadis yang mengatakan, banyak jamaah haji setiap tahunnya menyaksikan Ibn Mubarak di Mekah berhaji bersama jamaah haji yang lainnya. Padahal ia sendiri tinggal di Irak. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita melihat, jasadnya tidak berhaji, tapi dapat pahala haji mabrur diterima oleh Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena salah satu di antaranya, yaitu Ibn Mubarak, yaitu mempunyai sifat welas asih, rasa sayang, memberikan rahmatnya, pertolongannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Sehingga dalam riwayat hadis disebutkan, la tungza'ur rahmah illa min sakiyin. Allah sekali-kali tidak akan mengasihi, merahmati orang yang mana orang tersebut tidak punya rahmat, tidak punya rasa kasih sayang kepada manusia lain. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Coba lihat, kalau kita tidak punya rasa rahmat, kasih sayang kepada orang lain, maka kita tidak dirahmati oleh Allah. Tapi kalau kita punya rasa rahmat, kasihan, ingin menolong orang lain, maka Allah juga merahmati kita. Sehingga pahala haji mabrur tersebut terkadang yaitu dan sering sekali kasusnya didapatkan orang yang mempunyai rasa kasih sayang, rahmat kepada siapa? Kepada orang lain. Maka dari itu ini adalah satu wasiat yang besar khususnya untuk saudara-saudara kita yang sekarang berhaji di tanah suci Mekah wal Madinah, sehingga salah satu cara untuk supaya kita haji kita mabrur yaitu pastikan kita dari di sana, yaitu mempunyai rasa kasih sayang terhadap calon haji yang lainnya. Dengan apa? Salah satunya diantaranya adalah banyak membantu saudara-saudara kita di sana. Ini perkara yang sebenarnya banyak bisa kita dapatkan. Contoh, ada seorang ibu-ibu ataupun orang yang tua tidak kuat mengangkat barang-barangnya. Maka tawarkan jasa kita, Bu, aku bantu, Pak, aku bantu. Ini rahmat. Lalu bagaimana kalau misalnya ada satu kejadian di situ adalah tempat yang ngantri, ngambil makanan ngantri, ke WC ngantri, maka dari itu begitu kita melihat kita mau buang hajat ngantri, lalu di belakang kita ini terlihat kepingin sekali buang hajat yang tidak bisa ditahan, maka kita timbulkan rasa rahmat. Kita dahulukan, Pak, mari silakan jenengan yang pakai kamar mandi tersebut, saya bisa menundanya. Nah, lalu bagaimana lagi dalam berebutan hal-hal yang lain, maka kita ini timbulkanlah rasa rahmat, sehingga kalau kita di tanah suci Mekah ini yaitu mempunyai rasa kasih sayang, ingin membantu sesama agar hajat orang lain tersebut terpenuhi, nah bisa saja Allah memberikan haji kita mabrur dari ibadah tersebut yang kita lakukan, yaitu ingin menolong sesama, sebagaimana Ibn Mubarak menolong seorang wanita yang kelaparan, dikorbankan harta hajinya untuk menyambung hidup dia dan 3 anak yatimnya. Sehingga marilah kita jadikan contoh daripada Ibn Mubarak yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain, kita amalkan saat kita berada di tanah suci Mekah, sehingga mudah-mudahan Allah bisa saja memberikan mabrur kita lewat perbuatan kita tersebut. Dan juga jangan lupa di tanah air. Di tanah air kita amalkan sikap ini, yaitu memberikan rasa kasih sayang, menolong sesama, sehingga mungkin saja jasad kita tidak berhaji, tapi Allah sudah memberikan pahala haji kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.